Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur diberi kesehatan. Kita bersyukur diberi taufik dan hidayah. Alhamdulillah juga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, meneruskan kajian kita, mendengarkan hadis-hadis firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Seperti tampak pada layar, kita akan sama-sama diajak melihat tentang Iqrab, ya. Iqrab ayat yang berbunyi wala uqsimu bil khunnas, kalau nggak salah itu. Iya. Baiklah, untuk bersingkat waktu kita mulai saja. Innahu laqaulu rasulin karim. Ayat yang berbunyi innahu laqaulu rasulin karim. Jawab qasam. Jawab qasam. Nyuci kan barang ini nyuci ditinggal udah kan. Ada suara masuk. Ya dia satu aja ngangkatin. Oh ini kan masih. Oke, jadi ini ada informasi qasam itu harus ada jawab. Wal asri, demi masa. Kenapa? Innal, itu jawabnya. Innal insana lafi khusr. Iya. Semua qasam punya jawab. Cuma jawabnya ada yang disebut, ada yang disembunyikan. Nah, terkait dengan ayat ini, innahu laqaulu rasulin karim, jawab qasam. Mana dia qasamnya? Tahu-tahu jawabnya itu. Fala uqsimu bil khunnas, gitu ya ayatnya. Iya, bil khunnas. Uqsimu, sumpah. Ya, aku bersumpah. Emang kenapa sumpah? Innahu, tuh jawabnya. Gitu. Li'anna makna fala uqsimu, uqsimu. Nah, laknya dalam versi tafsir ini diabaikan. Gitu. Oke, berikut. Wa ma sahibukum ataf ala jawabil qasam. Iya. Wa ma sahibukum itu kan lanjutnya wa ma sahibukum bimajnun. Kenapa itu ataf? Ataf dari jawab qasam. Hukum bimajnun. Itu maksudnya. Ataf ala jawab qasam. Berikutnya indadzil arsy makin. Inda muta'alik bimakin. Makin itu tinggal, ada kokoh. Siapa yang tinggal? Jibril, yang disebut Rasulun Karim. Adanya di mana? Arsy. Di sisi, indah sisi. Yang punya arsy, yaitu Allah. Namanya kinayah. Indah muta'alik bimakin. Indah korelasinya, hubungannya kepada makin. Gitu. Ala jawabil qasam. Ayat yang berbunyi wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dia itu bukan kata-kata setan yang terkutuk, itu juga ataf. Ataf sama mana? Ataf sama jawab qasam. Mana jawab qasamnya? Itu innahu laqaulu. Terus ataf lagi. Ataf lagi wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Gitu maksudnya. Baru kemudian fa aina tazhabun. Takdiruhu ila aina tazhabun.
mau pergi kemana gitu. Jadi kasih petunjuk sama Nabi, aina tazhabun, ai ila aina tazhabun. Illa annahu huzifa harful jar. Cuma huruf jarnya dibuang. Mana dia? Ila. Yang ada di ayat fa'aina tazhabun. Kama huzifa min qaulihim, seperti halnya dibuang pada kata-kata mereka zahabtus syamah. Takdirnya ai ila syam. Tuh dibuang. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Nah, itu petunjuk Al-Qur'an bagi orang yang mau. Mau apa? Mau lurus. Liman i'rabnya badal min qaulihi al-alamin. Liman itu sebagai badal dari yang sebelumnya Rabbil alamin, alamin, semesta alam. Al-Quran sebagai petunjuk buat semesta alam. Nah, masuk buat binatang, buat tumbuhan, buat benda-benda. Nah, terus dikhususkan liman tuh sya'a, bagi yang mau. Manusia ada yang mau, ada yang enggak. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk maksudnya. Maka di sini ditegas yang mau aja. Badal apa? Ba'ad min kul. Berikutnya wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Ai bibakhil. Donin artinya bakhil. Yaitu terhadap yang gaib, maksudnya informasi gaib. Dia siapa? Nabi Muhammad. Bidonin, nggak pelit. Yang apapun yang sampai dari Allah disampaikan sekecil apapun. Wa quri'a, ada juga yang baca bizonin pakai zo. Apa artinya? Bimuttaham. Muttaham artinya dituduh. Jadi kalau dibacanya wa ma huwa 'alal ghaibi bizonin, pokoknya pakai zo. Maka artinya dia itu terhadap yang gaib tidak dituduh. Tidak dituduh bohong, tidak dituduh bikin-bikin. Itu selesai. Berikutnya balaghahnya. Bil khunnas wal kunnas. Ya. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Aspek balaghah yang dianalisis kata khunnas sama kunnas. Kenapa? Bainahuma jinas nakis. Ya, di antara keduanya ada namanya jinas. Jinasnya nakis. Karena ada huruf yang berbeda. Yaitu yang satu kho, yang satu kaf. Beda itu. Namanya jinasnya nakis. Wasubhi idza tanaffas. Demi subuh apabila napas. Ini isti'arah tasrihiyah. Tuh kemarin hari Kamis nih. Belajar isti'arah udah sampai tasrihiyah. Masa subuh napas? Apa maksudnya napas? Oh, beranjak. Ketika ada proses siang, mulai terbit fajar. Fajar juga ada dua. Ada fajar kazib. Ada fajar sodik. Terus terbit matahari. Nah, itu subuh. Bergerak tuh kayak orang napas. Kayak isti'arah disebut tasrihiyah. Subbiha iqbalun nahar wantisyarud diya binasamatil hawa al-alil. Subbiha artinya diserupakan. Iqbal datang. Datangnya siang dan tersebarnya cahaya terang diserupakan dengan hembusan udara al-alil yang sejuk. Udah kebayang? Kita ke pantai maupun ke lapak. Ada udara semilir sejuk.
Itu enggak konstan. Kalau kecepatannya itu umpamanya 50 atau 20 terus dari jam 6 pagi sampai. Enggak. Tapi kadang 20. Terus kendor, berhembus lagi. Kendor, berhembus lagi. Tuh, kayak napas. Dihirup, dibuang. Dihirup, dibuang. Demikian Allah memberikan perumpamaan datangnya subuh. Tuh. Maka diungkap dengan ayat wasubhi idza tanaffas. Tuh. Terus apa ini? Wasti'aru lafzit tanafus li iqbalin nahar ba'da zolam adamis. Lalu dipinjam lafaz tanafus untuk kedatangan siang setelah gelap gulita, damis gulita. Berikutnya, wa masahibukum bimajnun kinayah. Teman kalian itu maksudnya Nabi bimajnun, bukan gila. Bukan orang gila ya. Kita kalau majnun mau udah gampang banget hafal. Ente majnun. Nah, ngerti. Kalau dibilang gitu sama orang jangan nyengir. Kalau nyengir itu namanya setuju. Jadi kalau buktinya paham, anta majnun ambil batu, timpuk. Nah, itu baru paham bahasa Arab. Paham itu? Hah? Kalau diam aja berarti dia nggak paham. Kuniyah an Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilabzi sahibikum. Nabi Muhammad dikinayahkan dengan kata sahibikum, teman. Dalam konteks dakwah itu dianggap musuh loh. Tapi Al-Quran membahasakannya teman. Gitu. Amin, jujur. Makin, jamak bener, mantep. Antara amin sama makin bainahuma jinas nakis. Ada jinas nakis. Ghairi tam. Bil khunnas wal kunnas wa as'as wa tanafas ila akhirihi saja. Murosok yang indah. Wahua yaitu apa saja tawafukul fawasil. Kesesuaian huruf akhir. Huruf akhirnya sama tuh. Kunnas, kunnas, as-as, tanafas. Namanya sajak. Ya, kesesuaian huruf akhir. Muraat liru'usil ayat. Yaitu ngikutin awal ayat. La uqsimu bil khunnas. Itu al-jawaril kunnas. Walaili iza ashas. Wasubhi iza tanafas. Tuh ngikutin yang pertama. Itu namanya sajak. Sajaknya murosok. Ya, indah. Iya, slide berikutnya. Nah, mufradat. Kosakata yang dianggap oleh si pemfasir dianggap penting untuk diurai. Itu namanya al-mufradat al-lughawiyah. Fala uqsimu ay uqsimu. Jadi la-nya diabaikan gitu kurang lebih. Diabaikan dalam artian pengertiannya la yang kita tahu tidak gitu. Fala li ta'kidil khobar. La itu mempertegas khobar. Khobar bukan yang lawannya mubtada. Khobar sini informasi. Bil khunnas, khunnas artinya bil kawakib arwaje. Planet atau bintang-bintang yang mundar-mandir. Mundar-mandir udah kebayang. Malam kelihatan, siang enggak.
Besok kelihatan lagi. Pas sudah siang enggak. Itu namanya khunnas. Nah, dalam surat An-Nas ada min syarril waswasil khunnas. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan, bisikan, waswas bisikan, khunnas yang timbul tenggelam. Udah kebayang, timbul tenggelam. Pokoknya maling mau curi motor. Pas lagi mau nyuri ada orang. Oh, tenggelam keinginan mencuri. Udah dia pura-pura dah. Ntar kalau udah sepi muncul lagi enggak? Muncul lagi. Tuh, itu namanya khonnas. Bintang begitu. Kalau malam muncul. Kalau siang itu. Iya. Jadi kalau ada teman di kelas hari ini masuk, besok enggak. Masuk lagi itu kayak apa jadinya? Ya, khonnas. Kayak bintang. Iya, kayak bintang. Iya, bermula dari khonasa yakhnasu iza ta'akhor. Khonasa artinya ta'akhor, terlambat. Wa wahiduha khonis, mufradnya khonis. Jadi khonas jamak. Ai min munqabid mustakhfil. Artinya munqabid ya ketutup, mustakhfin tersembunyi. Fahiyal lati tarji'u fi majraha wara asyams. Yaitu bintang-bintang yang kembali ke porosnya, garis edarnya di balik matahari. Wahia indal jumhur, menurut mayoritas ulama, al-kawakib as-sayyarah, yaitu bintang-bintang yang beredar. Sayyarah mobil, dari saro berjalan. Kasyamsi, seperti matahari. Wal qamar, bulan. Zuhal, Saturnus. Wa Atarid, Merkuri. Wal Mirrikh, Mars, planet. Dia kategorinya bintang karena mengeluarkan cahaya. Wa Zahra, Venus. Terus apa itu? Mustari. Nah, ini bukan orang yang beli nama bintang. Jupiter. Jupiter. Kalau mau tahu lebih dalam, nanti tanya Pak Tarjani. Beliau ini ahli astronomi. Iya. Iya. Bagaimana? Bintangnya bukan yang itu. Bintangnya dia, nasib Anda hari ini bagaimana gitu. Oke. Al-Jawari as-Sayyarah. Kan ada tuh di ayat Al-Jawaril Kunnas. Artinya yang berjalan, maksudnya beredar, bergerak. Allati tajri ma'asyamsi wal qamar, yang beredar bersama matahari dan bulan. Wa tarji'u, lalu kembali, hatta takhfa, sampai tersembunyi ma'adau isyamsi, di balik sinar matahari. Al-kunnas allati taknusu fi abrojiha. Kunnas artinya sama, berputar pada porosnya. Ai tastatir, maka saat berputar di porosnya, tidak mengelilingi planet yang lain, dia menjadi tertutup. Fahiyatu takhtafi tahta dau'is syamsi. Ya. Dia bersembunyi di balik sinar matahari. Min kanasa zobyu awil wahsyu. Ini lagi nerangin kunnas tuh. Dari kata kanasa. Ada kalimat kanasa zobyu. Zobyu kambing. Awil wahsyu.
atau binatang buas. Kenapa? Idza dakhala kanasah, apabila masuk ke gua. Kambing hutan dia ngumpet di gua. Jadi al-jawaril kunnas, bintang-bintang yang bersembunyi. Wa huwa baituhu, yaitu kandangnya al-muttakhaz, yang dibuat min aghsanis syajar, dari batang-batang pohon. Wakila, ada pendapat al-muradu al-kawakib al-khamsah as-sayyarah. Dan yang ada pendapat dimaksud itu semua adalah al-kawakib. Bintang yang 5 yang tadi disebutkan. As-sayyarah, yang berputar. Fakhunusuha, maka tenggelamnya, maksudnya ruju'uha ila awalil burj. Dia kembali ke poros semula. Wa kunusuha ikhtifa'uha. Kunusnya yaitu bersembunyinya. Kapan? Naharan. Waktu siang kan nggak kelihatan tuh bersembunyi. Tahta dau'is syamsi. Di bawah sinar matahari. Wa ghaibatiha fil mawadi, dan hilangnya gaibnya di tempat-tempat allati taghibu fiha anil basar. Di tempat-tempat yang tak bisa dilihat oleh mata. Kapan? Yaitu naharon, pada waktu siang. Summa tazharu lailan. Kemudian nampak pada waktu malam. Wal khulasah, kesimpulannya, anna bil khunnas alal arjah, yang dimaksud khunnas menurut pendapat yang lebih benar, hiya jami'ul kawakib, adalah dimaksud semua bintang, bukan cuma yang 6 tadi. 6 ya. Kama ja'a fis sihah, seperti yang didapat makna itu dalam kamus as-sihah. Li'annaha takhnusu saja, yakni bersembunyi, takhtafi naharan, pada waktu siang. Jadi yang bersembunyi itu bintang pada waktu siang, semua bintang yang enggak kehitung. Kalau malam tuh keluar, enggak kehitung juga banyak. Jadi bukan cuma 6 gitu. Wa takhtafi anil basar, tersembunyi dari pandangan fil maghrib, pada waktu dia terbenam. Ya, ini pada waktu siang. Wa tazharu lailan. Nanti kalau malam kelihatan lagi. Summa taknus watas tatir, kemudian tertutup fi maghribiha, di porosnya, tahtal ufuk, di bawah ufuk. Kama taknusuz zoba fil ma'ar fil maghor, seperti halnya kambing yang bersembunyi di hutan. Fakullu man bil khunnas, fakullu min bil khunnas wal kunnas yakhtafi ba'da zuhurihi. Maka makna kunnas substansinya sama-sama bersembunyi setelah nampak. Wal asah anna maknaha an-nujum. Dan yang dimaksud kawakib adalah an-nujum, bintang. Kita kata nujum ada konotasi lain, ahli nujum. Nujum najmun, artinya bintang. Ada hubungannya apa enggak? Ada. Jadi ahli perbintangan dalam konteks kekinian seperti yang ada dalam ramalan-ramalan, itu memang hubungannya dengan bintang-bintang yang di langit. Planet. Itu. Udah kebayang itu hubungannya. Hubungan kehidupan dengan bintang bukan cuma berhubungan dengan bintang saja, ke seluruh planet. Utamanya matahari.
peredaran matahari yang diatur sedemikian rupa melewati bumi yang bulat, maka terjadi musim. Ya tidak? Kita Indonesia cuma 2, tapi negara tertentu 4. Musim itu ada hubungannya nggak atau memberi pengaruh nggak dengan kehidupan? Ada. Panas sama dingin antara Jakarta sama Garut dingin. Di Garut mah bawaannya makan aja. Ya tidak? Nasinya pulen lagi. Lah itu kan itu lah. Apalagi kalau panas. Memberi pengaruh. Bagaimana menghilangkan rasa panas? Oh, beli kipas angin. Sekarang udah maju lagi. Itu sikap hidup. Sehingga bentuk rumah juga. Kalau daerah dingin, pendek-pendek itu apa namanya langit-langitnya. Tuh, dingin. Nah, itu salah satu contoh. Lalu berkembang yang tadinya memang itu adalah ilmu Islam, tapi kemudian setelah perang salib diboyong itu ilmu, diberi warna-warna lain tentang nasib akhirnya. Batarjani lahir tanggal berapa bulan apa? Oh, ini orangnya suka sama durian. Pak Jamal lahir tanggal berapa bulan apa? Oh, ini orangnya nggak suka kebuli, gitu umpamanya. Jadi ada pengaruhnya, nggak persis kayak gitu, itu cuma sekedar omongan ngaco aja. Oke, kita teruskan ya. Wal asa anna manaha an-nujum li zikril lail wa subhi ba'da hadza. Alasannya yang benar adalah bintang semuanya karena menyebut kata lail malam, wa subuh dan pagi. Slide berikutnya. As artinya akbala. Akbala bisobah. Akbala artinya datang. Bizolamihi, dengan gelapnya. Bukan cuma datang, au adbaro, belakang, maksudnya pergi. Kita sebut di mulut kita nih. Siang, malam, siang, malam, siang, malam. Itu kayak napas. Gelap, terang. Gelap, datang. Pulang, pergi. Pulang, pergi. Itu makna yang dikandung oleh kata as-as. Was-subhi iza tanafas. Walail iza as-as gitu tadi. Itu maknanya. Silakan nanti didalami itu. Potensi bahasa yang ada ketika mendengar kandungan makna yang ada pada as-as, yang ada pada tanafas. Tanafas bernapas, napas juga begitu, keluar masuk, menghirup, mengeluar keluar gitu. Fahuwa min alfazil ad-dad. Itu termasuk kata-kata yang berlawanan. Gelap terang, keluar masuk, pulang pergi. Iya. Tanafas ado'ah, bersinar artinya. Wa zohara nuruhu, nampak cahayanya. Innahu laqaulu rasul ay inna hazal muqsam alaihi, bahwa yang dijadikan sebagai sumpah wa huwal Qur'an adalah Al-Qur'an. Kan innahu tuh laqaulu rasulin karim, maksudnya Al-Quran. Rasul di sini jangan dibayangkan Nabi Muhammad. Rasul itu dimaksud adalah malaikat Jibril. Itu Al-Quran liqaulin, bukan li, laqaulun mankulun, adalah firman yang dipindah, nazil yang turun, min rasulin karim,
dari Rasul yang mulia, aziz, maka gagah, maha gagah, alallah di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya Jibril. Nah ini dia. Wa huwa Jibril alaihissalam. Udifal qaulu ilaihi. Kata-kata qaul disandarkan kepada Jibril. Nah, bayangkan ayatnya innahu Al-Quran. La qaulu, kata-kata Rasulin Karim Jibril. Tuh Al-Quran disandarkan kepada Jibril. Nih jangan salah paham. Kenapa? Linuzulihi bihi. Karena dia dibawa oleh Jibril. Wa qauluhu anillahi ta'ala. Dan kata-kata anillahi ta'ala. Zi quwwatin syadidil quwa. Yang memiliki kekuatan. Syadidil quwa, dahsyat. Si Jibril punya kekuatan. Ada kebayang makna kekuatan dimaksud. Bukan dalam konteks fisik saja. Jibril kalau suruh angkat gunung tuh Nabi ditawarin. Ketika dia banyak luka pada perang Uhud, ditawarin sama Jibril datang. Kalau kamu mau aku bantu, itu bukit gunung aku angkat. Bukit Uhud. Kuat fisik. Tapi kuat dimaksud qawi di sini memegang amanah. Al-Quran adalah amanah. Satu huruf pun dia nggak curi, dia nggak selewengkan. Itu makna kuat. Hafiz, menjaga. Indadil arsyillahi ta'ala. Yaitu kuat di sisi Allah Ta'ala. Makin zi makanah, punya kedudukan. Wajah dan pangkat inda rabbihi. Di sisi Tuhannya. Yu'tihi masa'al. Allah akan memberinya apa yang dia minta. Ya, malaikat gitu, apa yang dia minta pasti diberi oleh Allah. Muta', dia sangat taat. Tuti'uhul malaika, ditaat maksudnya. Malaikat yang lain di langit taat kepada Jibril. Sumahuna kamin. Habis itu dia jujur. Alal wahyi, terkait dengan wahyu, warisalah dan kerasulan. Ini gambaran tentang Jibril. Karena disebut di dalam ayat ini. Innahu laqaulu rasulin karim. Gitu. Wa ma sahibukum, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman kamu, maksudnya Nabi Muhammad. Bimajnun, bukan orang gila. Kama za'amtum, sebagaimana kalian tuduhkan. Kenapa dia walaqad ra'ahu ra'ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi allati khuliqa alaiha. Nabi Muhammad pernah ngelihat Jibril sesuai dengan bentuk aslinya. Dia diciptakan kayak begitu, dilihat sama Nabi Muhammad. Di mana? Bil ufukil mubin, di ufuk. Ufuk atas apa bawah? Atas. Mubin jelas. Tuh, ada keterangan al-ufuk al-wadih jelas. Nah, makna ufuk pertama wa huwa matla'us syamsil a'la. Adalah tempat terbit matahari yang paling jauh. Kalau saat tengah hari, maka lah artinya paling atas. Tuh di ufuk. Wa ma huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-ghaib. Selesai itu titik ya. Baru berikutnya menjelaskan al-ghaib al-wahyu. Dengan wahyu. Kan ayatnya bunyi wa ma huwa bil ghaibi bidonin gitu kan. Tuh ada kata gaib.
Nabi Muhammad tidak pelit terhadap yang gaib. Maksudnya yang gaib adalah wahyu. Apalagi wa khabarus sama, berita langit. Bidonin bibakhil. Donin artinya bakhil. Muqassir, dia mengurangi. Litaklim wa tabligh. Mengurangi apanya? Mengajarkannya. Paham maksudnya? Nabi Isra Mi'raj dapat perintah sholat 50. Terus jadi 5 waktu. Disampaikan ke umatnya kayak begitu. Dalam sebuah hadis. Pada mulanya diwajibkan 50. Tapi Nabi Musa usul, jangan khawatir kaummu nggak kuat. Minta lagi kurang. Itu dikurangi jadi 5 waktu. Kayak begitu apa adanya disampaikan. Itu bidonin ya. Oma huwa bidonin. Fayantaqisu minhu syai'a. Artinya kalau saja dia pelit, maka ada yang dikurangi. Wa quri'a bi zonin, ada yang baca zonin, abi muttaham, dituduh atau diragukan. Wa ma huwa biqaulin ay al-Qur'an syaiton. Wa ma huwa biqauli syaiton, tidaklah dia itu kata-kata setan, maksudnya mustarak sam'i. Setan mustarik ya, mustarik sam'i, yang mencuri pendengaran. Paham itu? Al-Qur'an kan bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Ada di Lauhil Mahfuz. Dari Al-Fatihah sampai sana An-Nas. Oke. Setan ngintip-ngintip. Pengen tahu apa isinya, kalau bisa dia rubah pakai redaksinya. Bisa. Itu cerita Nabi Adam saja ada banyak kata-kata setan. Direkam. Dalam konteks Allah cerita, maka diceritakan kepada kita. Dia ngintip ke sana. Itu tuduhan musyrikin Mekah kayak begitu terhadap Nabi Muhammad. Maka Al-Quran datang menjawab. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran bukan kata-kata setan seperti yang kalian tuduhkan. Gitu. Ya, rajim marjum. Rajim artinya marjum. Apa marjum? Mal'un, dilaknat. Apalagi matrud, diusir. Diusir bukan dalam artian fisik. Diusir min rahmatillah. Dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang zulim, kayak iblis, dia terusir walaupun masih ada di dunia. Menurut pandangan Islam terusir. Terusir dari apa? Dari rahmat Allah. Nggak pernah dapat rahmat Allah. Ya atau tidak? Tuh gitu maknanya. Ya, slide berikutnya. Fa aina tazhabun ay tariqun taslukuna ba'da inkarikumul Qur'an. Ayat yang berbunyi aina tazhabun, kemana kalian akan pergi, artinya ke jalan mana yang kalian akan tempuh. Setelah kalian mengingkari Al-Qur'an. Wa i'radikum anhu, dan berpaling. Petunjuk Allah dalam kehidupan dunia ini cuma satu. Di mana adanya di Al-Quran. Al-Quran dibawa Nabi, didakwahkan pada saat beliau masih berdakwah, masih hidup. Beliau meninggal, itu sebagai warisan. Masih tetap Al-Quran mengajak kita ke jalan, namanya jalan lurus. Banyak yang nggak pada mau. Lah kalau sama Al-Quran nggak mau, maka Allah bilang fa'aina tazhabun. Kamu mau ngambil jalan yang mana untuk menuju Allah? Itu maksudnya fa'aina tazhabun. Wa qad qamatil hujjah 'alaikum. Padahal bukti kebenaran Al-Quran, bukti Al-Quran sebagai petunjuk itu sudah ada di hadapan kalian. Terus mau ambil mana lagi gitu kurang lebih. In huwa
Apa itu? In huwa artinya ma huwa. Illa zikr. Tidaklah Al-Quran itu kecuali pengingat. Izat, nasihat. Wa ibroh, pelajaran. Buat siapa? Lil alamin. Buat semesta alam. Tapi kemudian ada badal di taksis. Al-ins wal jin. Buat manusia dan jin. Nah, jin baca Quran nggak baca. Jin Islam nggak Islam. Ada yang Islam maksudnya. Iya. Ayastaqim yang pengen pada lurus alat thoriqil wadih di atas jalan kebenaran yang jelas bittiba'il haq karena mengikut kebenaran. Wa ma tasya'unal istiqomah 'alal haq. Dan kalian tidak menghendaki lurus dalam jalan yang benar illa kecuali ayyasha Allah, kalau Allah menghendaki. Illa waqta ayyasha Allah istiqamatakum, kecuali pada saat Allah menghendaki kalian istiqomah. Sudah paham itu? Hah? Si A nih ceritanya. Sya'a menghendaki. Si A pengen jadi orang soleh. Bisa jadi orang soleh kalau Allah nggak menghendaki. Itu maksudnya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalau Allah menghendaki dia jadi orang soleh, maka jadi dia orang soleh. Pertanyaan mendasarnya, soleh atau enggaknya seseorang itu karena kehendak Allah apa kehendak orang itu? Harusnya kehendak orang itu. Kehendak orang itu. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, Nah, ini nggak jadi soleh. Nah, ini nih. Enggak juga, itu kan pilihan. Lah, kecuali dia ganti KTP. Oh. Bukan namanya nggak jadi soleh itu. KTP soleh. Itu mah nama. Jadi dia orang soleh. Jadi apa itu maknanya? Secara teologis kita harus mampu menangkap kehendak Allah sehingga kehendak kita menjadi seiring sejalan dengan kehendak Allah. Gimana caranya? Gampang. Allah punya kehendak. Kehendaknya itu udah dikasih tahu. Ini kehendakku, ini bukan kehendakku. Dikemas dalam sebuah kata namanya ad-din, agama. Agama isinya kehendak Allah. Ya atau tidak? Tidak. Agama isinya amar sama nahi, perintah larangan. Ketika kita melakukan perintah, itu kita lagi menangkap kehendak Allah. Ketika kita menjauhi yang dilarang olehnya, kita juga itu udah dapat nangkep kehendak Allah. Tuh, susah apa gampang? Gampang-gampang susah. Kita lagi belajar nih. Sesuai nggak dengan kehendak Allah? Sesuai. Karena emang diperintah. Apa perintahnya? Iqra. Tuh, Pak Tarjani udah Iqra berapa? Itu dia. Maka dari teologisnya itu wa ma tasya'una illa ayyasha Allah tidak dipahami secara kasar, harus dipahami secara lebih detail. Iya. Jadi tugas kita di dunia ini menangkap kehendak Allah, menyesuaikan antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi nggak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kita nyebur, terjadi nyebur. Kalau memang kita lakukan kehendak kita, maka Allah ngikutin kehendak kita sesuai dengan usaha. Maka oleh para teolog antara berbicara kehendak Allah, kehendak manusia, di sana ada namanya kasab.
Kasab itu usaha. Jadi tergantung usaha. Usahanya 10, itu kehendak kita 10. Maka Allah ngikutin 10. Gitu? Gitu, persis. Kita mau ujian besok. Ujiannya tafsir. Ada 10 soal. Kehendak kita, wah, pengen 10-nya kejawab. Maka Belajar. otomatis di situ ada usaha. Maka Allah ngikutin usaha. Contoh ekstrim paling tinggi takwa. Takwa usaha apa hadiah? Usaha. Nah kalau takwanya baju koko itu mah hadiah. Karena ada tuh baju koko merek takwa. Iya, demikian wa matasyauna illa ayyasha Allah. Tapi Baru kemudian, iya. lingkungan juga menentukan ya untuk berusaha itu ya. Kalau lingkungannya baik kan terdorong untuk baik. Kalau lingkungan kurang baik, pastinya kan kita jadi malas-malas juga untuk mengejar takwa ya. Nah, banyak pelajaran dari alam terkait dengan apa yang Ibu katakan. Laut asin, ikannya asin nggak? Enggak. Nah, Ibu nggak usah beli garam kalau udah asin. Itu contoh ikan di laut gitu, Bro. Jadi jangan terpengaruh dengan lingkungan ya. Tapi kan harus ada pengajaran Ustadz ya. Kan katanya kebaikan. Nah, itu soal teknis. Tetapi tadi yang ditamsilkan itu prinsip begitu. Terserah tuh laut asin kek, enggak kek. Nah, saya enggak. Kalau tuh ikan enggak asin, berarti tuh ikan hidup. Oleh karena itu gitu tergantung iman. Iman kita hidup apa enggak? Iya. Kalau terpengaruh sama lingkungan, imannya enggak hidup. Nanti mau digoreng, digaremin, asin apa enggak? Tuh mati. Ada pelajaran dari alam terkait tema itu. Ada kebun. Kebunnya kebun durian. Terus di tengah-tengah ada pohon rambutan. Itu rambutan jadi buah durian apa enggak? Enggak. Rambutan. Dia seolah berkata biarin durian, saya mau rambutan. Gitu. Bukan Iya. itu kehendak Allah Ustadz, dia rambutan, memang aslinya rambutan gitu. Iya, bijinya mah rambutan. Ibu ntar lama-lama bukan rambutan, ubanan. Nah itu perumpamaan, tamsil. Sejatinya orang beriman begitu. Bahkan untuk menguji iman, iman ibarat perahu. Kalau uji perahu ini kuat apa enggak, disuruh gelombang yang keras, benturin ke karang. Jangan nguji perahu di danau yang tenang. Kayak begitu iman. Mau nguji sholatnya Pak Jamal khusyuk apa enggak, sudah di pasar tengah-tengah gelar sejadah itu. Di masjid memang udah khusyuk. Paham. Nah, nguji iman ke sana, dakwahnya ke mana itu, ke tempat-tempat, ke Alexis masih ada Pak? Ada Pak. Sisanya. Tutup. Soalnya nguji iman itu pakai kacamata yang tebal tapi yang tembus pandang. Ya selesai. Ya, nah ini ke Alexis. Tadi ini ngajakin ke Alexis nguji iman katanya. Pak Tarjani udah nggak punya iman. Belum berani itu Pak Jamal. Oke, sababun nuzul. Dimaksud sababun nuzul ayat ke-29. Yaitu wa matasyauna illa ayyasha Allah. Kayak apa itu? Akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dia cerita. Dari mana dia? Dari Sulaiman bin Musa. Sulaiman bin Musa berkata,
lama unzilat, ketika diturunkan liman sya'a minkum ayyastaqim, qala Abu Jahal, bagi orang yang pengen lurus, itu bunyi ayatnya. Abu Jahal terus ngomong, zaka ilaina, itu ditujukan kepada kami. Paham? Paham dia? Pak Tarjani paham? Belum, Ustaz. Bagusan belum. Karena kalau bilang paham, saya udah mau bilang Abu Jahal. Abu Jahal. Kan ayatnya berbunyi liman. Sa'aminkum. Iya. Mulainya emang dari wa ma tasyauna illa yasyaallah. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Itu bagi orang yang pada mau lurus. Wah, itu buat saya. Gitu dia merasa tersinggung. Zaka ilaina. Terus dia komentar, in syi'na istaqomna. Kalau kami mau, kami bisa lurus. Wa in syi'na lam nastaqim. Kalau kami mau nggak lurus, kami nggak lurus. Fa anzalallah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tuh gitu sebab turun. Artinya apa yang kalian kehendaki tidak terjadi kecuali tuh jika Allah menghendaki. Nah, terus tuh olah pikir hubungkan antara makna ayat dengan kasus. Itu ditujukan kepada Abu Jahal. Abu Jahal terus berkomentar. Kalau kami mau ya kami lurus. Kalau enggak ya enggak. Terus Allah illa ayyasha Allah rabbul alamin. Seolah Allah iya benar begitu. Benar begitu gimana? Tergantung usaha. Tergantung kamu. Tuh, sampai kita jawaban. Saya sering beri ilustrasi. Di depan meja ada patung Allah. Tuh gitu. Kita akan berkata tergantung kita. Kehendak kita maksudnya. Allah akan ngikutin aja. Cuma punya resiko. Kalau action itu, perbuatan itu sesuai dengan perintahnya, resikonya dapat pahala. Kalau tidak sesuai, resikonya dapat siksa. Gitu. Kan kepada kasab. Kasab artinya usaha. Hingga Allah berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tuh, gitu. Ya, ada lagi walakum ma kasabtum dan seterusnya. Nah, itu turunnya. Berikutnya Bayan. Udah habis ya? Baru sampai tafsir. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunas ai uqsimu bi jami'il kawakib. Aku bersumpah kepada semua. Ya Allah, kalau sumpah dia menyebut ciptaannya. Kalau kita nggak boleh ya. Nggak boleh. Al-kawakib allati takhnusu ay takhtafi bin nahar. Itu bintang-bintang yang bersembunyi pada waktu siang. Tahta dawi syamsi. Di bawah sinar matahari. Iya. Wallati tajri fi aflakiha, dan bintang yang berjalan
apa itu berkumpul ya. Bolehlah berjalan beredar di porosnya. Watak musuh bilail, kemudian bersembunyi pada waktu malam. Taz muncul pada waktu malam di tempat-tempatnya. Kamataz harus zoba, sebagaimana munculnya kambing minkan siha dari kandangnya, dari persembunyiannya. Buyutiha, maksudnya yaitu rumahnya. Wahia jam'u kanas. Kunas jamak dari kanas. Wa huwa alladhi yaktafi fihi al-wahsh, buas. Wa qawluhu fala uqsimu, firmannya yang berbunyi fala uqsimu yuradu biha al-qasam fi usul bil Arab. Yang dimaksud adalah sumpah menurut atau sesuai dengan struktur kalimat Arab. Apa maksudnya? Kata mufassir di sini. Emang begitu. Orang Arab juga kalau sumpah suka pakai la uqsimu. Saya enggak sumpah. Nah, enggaknya jangan diartikan, la-nya jangan diartikan enggak. Oleh karena itu mufassir di sini fala uqsimu maknanya uqsimu, bersumpah. Kalau muncul di sini disebutkan takkidul khobar, untuk memperkuat informasi. Ka'annahu fi subutihi wa zuhurihi la yahtaju ila qasam. Bagaimana kuatnya? Seolah keberadaannya tidak lagi membutuhkan sumpah. Gitu kalau mau ditakwil. Maka jadi fala uqsimu. Wa innama aqsama subhanahu bihadzil kawakib, sesungguhnya Allah bersumpah dengan menyebut bintang-bintang ini lima fi tabadduli ahwaliha minazu wa musrifiha. Kenapa pakai sumpah nyebut bintang-bintang? Jawabnya karena pada pergantian keadaan bintang-bintang, kadang timbul, kadang tenggelam, itu menunjukkan kuasa si penciptanya dan pengendalinya, musrifihah. Apa maksudnya? Matahari terbit setiap pagi di timur, apa kehendaknya? Dia nggak punya kehendak. Apalagi kategorinya tak berakal. Akan tetapi dia dikendalikan. Siapa yang bisa mengendalikan sebuah makhluk, benda yang luar biasa itu matahari? Nah, Allah mau menunjukkan. Dia nyebut bintang-bintang mau menunjukkan kedikdayaannya. Gitu kurang lebih. Yang ujung-ujungnya ingin mengatakan kepada mereka yang mengingkari kebangkitan. Mana mungkin Allah menghidupkan orang yang sudah jadi tulang belulang? Maka Allah jawab, tuh, aku bisa mempergantikan siang dengan malam. Memperjalankan matahari dan bintang-bintang. Menyembunyikan dan menampakkannya. Itu aku sanggup. Kalau tibang menghidupkan orang yang udah mati, itu mah kecil. Gitu kurang lebih. Oke, berikutnya. Nih. Wayaral jumhur, mayoritas ulama berpendapat annal murada biha al-kawakib as-sayyarah kulluha. Yang dimaksud dengan planet bintang-bintang adalah semuanya yang beredar.
ya, yang tak terhitung itu. Wa yara ba'dhum annaha ma'ada syamsi wal qamar. Sementara sebagian ulama berpendapat itu adalah yang selain matahari dan bulan. Walail iza as demi malam apabila bergerak, wasubh iza tanafas subuh sama apabila bergerak beranjak. Ai walail iza aqbala bi zalamihi demi malam apabila datang gelapnya as. Lima fihi minar rahbah karena kedatangan malam itu ada sesuatu yang menakutkan. Sehingga kadang kita juga menyebutnya ada bahaya malam. Wa hadza huwal aula. Ini lebih utama pemahamannya. Au adbara wa walla atau tenggelam. Adbara membelakang. Jadi datang malam terus dia membelakang jadi datang siang. Lima fi idbarihi min kasfil ghummah. Sebab kedatangan siang maksudnya, perginya malam maksudnya, min kasfil ghummah. Itu membuka tabir. Tabir kesedihan, tabir kegelapan. Wasubhi wasubhu idza aqbala wa dha'a binurihi al-ufuq. Demikian juga Allah bersumpah demi subuh yang datang bersinar dengan cahayanya maka ufuk kelihatan. Li'annahu yuqbilu biruhi nashtoh wa nasimin alil. Sebab siang itu dipakai oleh Allah untuk sumpahnya, maksudnya dia mengembalikan ruh, semangat bekerja, beraktivitas, dan juga mendatangkan angin sepoi-sepoi. Angin dalam artian luas ya, bukan hakiki saja. Jadi ini menjelaskan bahwa Allah menyebut ciptaannya, bintang-bintang, malam, siang, dalam sumpahnya, dia ingin menunjukkan di situ ada kedikdayaannya. Gitu. Qala Ibnu Katsir, as akbala. Menurut Ibnu Katsir, as artinya akbala, yaitu datang. Wa in kana yasihu istimaluhu fil idbar aidan. Meskipun bisa juga bermakna adbar, pergi. Siang malam. Kalau siang datang, malam pergi. Kalau malam datang, siang pergi. Itu namanya as, kata Ibnu Katsir. Walakin al-iqbal hahuna ansab. Tapi dalam konteks ayat ini, as artinya iqbal lebih cocok. Datang. Ka'annahu aqsama bil-lail wa zalamihi idza aqbala. Seolah Allah bersumpah dengan malam dan kegelapannya apabila datang. Tuh. Wal-laili idza as. Demi malam apabila datang gelapnya gitu. Wabil fajri wa diyaihi idza asyraqa. Ada juga dalam ayat lain wal fajri, Allah sumpah dengan fajar dan cahayanya apabila datang. Kama qala ta'ala wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila tutup gelap. Wan nahar idza tajalla. Demi siang apabila muncul cahayanya. Wa qala ta'ala wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan malam apabila datang. Wa qala ta'ala faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana. Allah juga berfirman faliqul isbah. Dia yang membelah pagi dan menjadikan malam sebagai ketenangan. Wa ghairu dzalika minal ayat. Banyak contoh ayat lain yang senapas dengan ayat ini. Iya. Slide berikutnya, Pak. Nih. Wa qala katsirun min ulama'il usul.
ahli usul. Tahu usul? Hah? Awal. Usul maksudnya usul fikih. Ahli usul fikih. Tapi bisa juga ahli usul, ahli tauhid. Maka ilmu tauhid disebut usuluddin. Itu kata para teolog. Itu kurang lebih. Apa kata dia? Inna lafzata as'as tusta'malu fil iqbal wal idbar. Menurut mereka, lafaz atau kata as'as itu bisa digunakan untuk datang dan pergi ala wajhil istiraq, secara serentak bersamaan. Fa'ala haza, atas dasar ini, yasihu ayyurada kullu minhuma. Maka dimaksudkan boleh datang, boleh pergi. Walaili iza as'as, demi malam apabila datang. Datang apanya? Gelapnya. Bisa juga demi malam apabila pergi. Pergi apanya? Gelapnya. Gitu. Wallahu a'lam. Itu diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Innahu laqaulu rasulin karim. Hadza huwal muqsam alaihi. Firmannya yang berbunyi innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya hu-nya ke Al-Qur'an. Adalah kata-kata Rasul Karim yaitu Jibril. Ini dia yang dijadikan sumpah. Apa artinya? Ai innal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an, tablighu rasulin karim, penyampaian Rasul yang mulia. Wa makul qalahu Jibril alaihi salam asy-syarif al-karim al-aziz indallah. Serta dan ya, kata-kata yang dikatakan oleh Jibril alaihi salam al-karim al-aziz indallah. Paham maksudnya? Kan ayatnya bunyinya begini. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kata-kata. Kata-kata yang diapain? Yang dikatakan. Gitu. Oleh siapa? Oleh Rasul Karim yang mulia. Siapa? Jibril. Gitu maksudnya. Itu maksudnya. Dia itu siapa? Orang malaikat yang karim, yang aziz, yang maha gagah di sisi Allah. Itu maksudnya. Wa nazala bihi, dan dia yang bawa min jihatillah, dari sisi Allah Subhanahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Falaisal Qur'an min kalamil bashar. Al-Qur'an bukan kata-kata manusia. Wa innama wasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu kata-kata Allah yang sampai kepada Nabi min Jibril, melalui Jibril, alladzi talaqqahu, yang disampaikannya atau yang diterimanya an rabbihi, dari Tuhannya. Udah kebayang? Lagi belum ada ciptaan, Allah sendirian. Amin. Lagi Allah sendirian, Al-Quran udah ada apa belum? Belum. Harusnya sudah, Ustaz. Nah, ini beda-beda. Mungkin kelas surganya juga beda. Beda-beda. Hanya beda kontrakan. Nah, itu yang melahirkan pemikiran teologis. Kalau menurut Mu'tazilah belum ada. Kan Allah belum ngomong. Ya dah? Seperti yang Ibu jawab belum ada. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah. Tapi kalau menurut Asy'ari udah ada. Apa alasannya? Kalam terbagi dua. Ada kalam lafzi. Ada kalam nafsi. Ibu bapak diundang ceramah besok. Jam 8 pagi atau malam. Mau dicerita tentang maulid. Sebelum jamnya naik mimbar, itu omongan yang mau disampaikan udah ada belum di pikiran?
Nah, itu Bukan. dia. Tapi argumentasi Mu'tazilah juga luar biasa. Betulnya. Maka ketika diyakini kata si Mu'tazilah kepada Asy'ari, saat belum ada ciptaan yang lain, baru Allah sendiri. Kalamnya dibilang sudah ada di dalam pikirannya, gitu. Oh, berarti udah ada tabatnya ada dong. Abu Lahab udah ada belum? Abu Jahal udah ada belum? Belum. Firaun udah ada belum? Itu teologi. Enak kekayaan berpikir. Tapi pada intinya nanti diserahkan kepada yang menerima. Mau posisi teologisnya di mana, gitu kurang lebih kalam Allah. Nah, baru kemudian dari Allah ciptakan alam semesta, kemudian manusia, Adam, giliran Nabi Muhammad. Al-Quran cerita tentang dirinya dari Allah, terus ada Allah menyebut fi lauhim mahfuz, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Itu kan cerita Al-Quran tentang dirinya. Rasionya emang sekonyong-konyong ada di lauhil mahfuz. Kalau nggak dipindahin oleh Allah ke lauhil mahfuz. Tuh, itu namanya tahap pertama turun. Dari lauhil mahfuz, terus diturunin lagi ke langit dunia. Ada tempat di sana namanya Baitul Izzah. Nabi yang cerita. Nabi cerita kan wahyu. Baru dari Baitul Izzah diturunkan secara bertahap kepada Nabi. Itu melalui Jibril. Pertama Iqra. Kedua Al-Mudaththir. Yang ketiga perintah dakwah secara terang-terangan. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Itu perintah dakwah terang-terangan. Itu. Oke, nah kita ini waqala katsirun min ulama'il usul inna lafzat as tusta'malu fil iqbal. Itu sudah. Oh, semuanya sudah. Tuh. Masih ada waktu aja, Mal? Jamalnya Tanya jawab dulu, Ustaz. Boleh. Iya, takut kehabisan waktu. Ya, Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Boleh, Bu. Tadi Ustaz bilang itu bahwa Allah bersumpah dengan makhluknya. Gimana? Ya, apa yang Makhluknya. Tunggu, belum kedengeran. Halo, Bu. Wah, hilang suaranya nih, Pak. Bu Mariati. Terus muncul menggema lagi ya? Menggema, Ustaz. Mau gempa kali, Ustaz. Iya. mati Apa dulu? namanya? Parah. Coba bentar, di silent dulu. Silent semua. 1 menit aja. Ke 2 menit. Coba Ustaz, dites dulu. Ustaz, dibuka, Ustaz. Halo. Ya, silakan Bu Mariati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan Ustaz jelaskan bahwa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Yang boleh. Sedangkan manusia, hamba-hamba Allah tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah. Lalu
ada manusia yang bersumpah demi langit dan bumi, demi Ka'bah, demi ayah dan ibuku, itu musyrik atau tidak, Ustaz? Baik. Gimana Ustaz? Bisa ditangkap pertanyaannya Ustaz? Dibuka Ustaz, mic-nya Ustaz. Ustaz, belum dibuka suaranya. Suaranya belum dibuka. Nggak dibuka. Ya. Ya, pertanyaan Ibu bagus sekali. Itu bab sumpah. Untuk menjawab kegundahan tadi, pertanyaan tadi, kuncinya fungsi sumpah. Sumpah pertama artinya menegaskan. Menegaskan artinya memperkuat. Memperkuat artinya yang tadinya tuh orang nggak percaya karena kita sumpah, jadi percaya. Ada orang nagih hutang, Bu. Terus yang ditagih bilang, minggu depan. Yang nagih nggak percaya. Apaan? Dia dari kemarin bohong mulu. Akhirnya dia pakai sumpah. Demi Allah, minggu depan saya dapat rezeki, saya bayar utang. Tuh orang secara psikologis jadi percaya. Itu fungsi sumpah penguat. Kenapa dia percaya? Karena dalam konteks janji dan perbuatan yang akan kita lakukan, yaitu menepati janji, kita mengikut sertakan Allah. Kalau sudah sampai mengikut sertakan Allah, yaitu dengan menyebut namanya, nggak percaya juga, itu terlalu. Udah dipaham oleh semua. Semua apa? Semua akal sehat. Kalau udah sumpah, itu udah kuat. Maka pejabat pada disumpah apa enggak? Tuh, sumpah. Sumpah pada disumpahin, saya nggak tahu dah. Itu. Jadi percaya. Dan pada sumpah, supaya orang si rakyat disertakan. Allah dilibatkan dalam ini. Maka orang tadi nggak percaya, jadi percaya. Baru kemudian pertanyaan berikutnya. Sumpahnya tidak menyebut nama Allah, tapi menyebut langit, bumi. Emang langit bisa diandelin? Maka ketika juga dia bersumpah pakai ciptaan Allah, maknanya tuh dia mempercayai bahwa ciptaan Allah itu bisa membantu untuk menepati janjinya. Musyrik apa enggak? Tuh gitu. Jadi di bab sumpah memang jelas dibilang bahwa musyrik. Sementara Allah kalau dia bersumpah menyebut namanya, menyebut ciptaan-ciptaannya, itu dalam rangka menunjukkan kehebatannya. Kehebatan si Allah, bukan kehebatan ciptaannya. Iya, demikian Ibu. Ya, Jangan sumpah demi suami, demi, apalagi kalau demikian, waduh. Kalau Ustaz, demi cintaku padamu gimana Ustaz? Awas lah. Silakan Mira. Malah sama istrinya. Dia. Paham tuh lagi jatuh cinta Pak Jamal. Ya. Lah kalau jatuh mantar ada yang mungut. Iya. Silakan yang lain barangkali. Ada lagi. Ya Pak Teddy, barangkali mau bertanya Pak Teddy. Waduh, menggema lagi ya. Iya, ini juga. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang kita itu tidak sadar berjanji dengan nama Allah. Berjanji itu dengan nama Allah. Ya misalnya insya Allah saya datang tapi nggak datang. Itu bagaimana itu Ustaz? Palsu. Itu fenomena
pergeseran Hari-harian. makna ungkapan. Sejatinya yang paling jadi pedoman adalah sebenarnya Al-Quran. Tapi kemudian diselusupi oleh budaya. Akhirnya sampai pada titik nadir. Kalau tuh jadi berbalik. Kita sebagai orang beriman, iya, bagi orang beriman jangan ikut-ikutan, jangan terbawa. Bagaimana artinya? Kalau sudah bilang insya Allah, nah harus diusahakan, ditepati. Gitu. Ya, Benar tapi itu kan apa kebiasaan yang- kita nih Ustaz. Iya. Kalau kita insya Allah tuh konotasinya nggak datang aja gitu. Nggak ada. Itu tadi yang saya yang saya katakan udah luar biasa bergeser sampai ke titik nadir. Titik nadir artinya udah puncaknya. Justru insya Allah jadi lawan. Kalau Allah, nah udah nah itu udah jungkir balik makna. Maka bagi kita sebagai orang beriman, insya Allah memang disyariatkan dalam Al-Quran. Wala taqul inni fa'ilun zalika gada. Waduh nih. Ya, sejatinya harus kita pegang teguh ayat itu gitu. Biarin mereka yang nggak pegang teguh. Ya Allah, alam bisawab. Bagus. Dr. Diani mau bertanya? Enggak. Oh, enggak. Bukan. Pada umumnya Ustaz Jamal mau pakai insya Allah. sebetulnya itu untuk menolak sebetulnya asalnya gitu. Insya Allah itu Saya menolak. Untuk menolak katanya. benar tuh. Itu udah anu Nggak lagi akan dahsyat tampil. lagi. Bohong ya. Sebetulnya nolak gitu. Alah, Pengalaman pribadi itu, Mak. umpamanya. Pribadi itu dia nih. Aduh. Anu lagi Pak Jamal, feedback lagi nih, feedback. Anu parah, saya jadi enggak. Coba, Ustaz. Coba dibuka lagi suaranya. Ayo, silakan. Bu Fauzia mau bertanya? Tidak. Ini peserta-peserta yang istiqomah ini. Hah? Jadi ada kata ayastakim. Yang mau pada jalan lurus ini. Nah, Sat, Iya. kok jadi feedback? Ayastakim tadi. Nah, terus kita kan ini cuman belajar ya. Nah, karena belajar itu apa termasuk orang yang duduk-duduk seperti dengan zamannya Nabi Musa gitu. Termasuk kayak gitu enggak? Kita duduk, termasuk yang duduk. Nanti Tuhanmu gitu. Oh, itu dalam konteks jihad ya. Ya. Diajak jihad enggak? Islam tuh menganjurkan ya menyampaikan Iya. gitu. Nah,
Sementara kan nggak semua orang mampu menyampaikan kan. Iya. Jadi misalnya mampunya cuma belajar tapi menyampaikannya nggak bisa gitu. Terus apa termasuk konteks seperti orang yang duduk-duduk gitu gitu. Oh iya, bagus. Paham saya. Allah sudah berfirman. Apa katanya? I'malu ala makanatikum. Bekerjalah, berjihadlah sesuai dengan profesinya. Maka ibu profesinya masak. Masak jihad apa bukan? Ya, jihad paling kan untuk diri sendiri, para keluarga gitu kan. Itu Quran yang bilang. Kalau ibu ikut ke medan perang namanya bunuh diri. Nggak mungkin itu disuruh ke medan perang. Yang ngajar itu di TK sampai perguruan tinggi, jihad apa bukan? Nggak mungkin yang ngajar di yang ngajar di TK nggak mungkin dituntut punya keilmuan, dituntut untuk ngajar di perguruan tinggi. Iya. Nah, sekarang konteks belajar dan menyampaikan. Kalau sadar betul apa yang dipelajari untuk disampaikan, disampaikan sesuai dengan bekerjalah, berkaryalah sesuai dengan profesi gitu. Nah, Ya, sementara jadi punya nggak ada profesinya bukan sebenarnya penyampaian. yang bukan mubah. Saya tanya, profesi ibu apa? Sebut apa saja. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Itu juga kalau ada rumah ada tangganya, Bu. Enggak ada tangganya. Ada tangga. Ada rumah nggak ada tangga ya, rumah doang. Ada Rumah tangga tetangga nggak ada ini. rumah. Nah itu sudah sebutan umum. Sarana ibadah bukan? Ya. Kalau dalam Bisa sih. proses berinteraksi sebagai ibu rumah tangga ada kemungkaran, itu maksudnya malu ala makanatikum. Jadi nggak ada yang bebas tugas menurut kacamata iman selama dia masih hidup. Namanya jihad. Jihad adalah ibadah. Baru saya teruskan. Konsep rumah tangga Islam, laki-laki di luar rumah. Boleh dibayangkan pada saat itu, yaitu cari nafkah dan jihad. Ibu-ibu di dalam rumah mendidik anak, yang jihad di dalam rumah tangga membuat si anak kenal kepada Allah, timbangannya sama. Sama timbangannya, sama-sama jihad. Tuh gitu. Jangan dikira kemudian lebih enak laki-laki kalau begitu. Akhirnya di sana ada celah, maka muncul ide-ide. Ide yang dulu pertama, wah emansipasi, maka perempuan kerja. Tuh kan, atas dasar pemikiran emansipasi. Emansipasi udah tenggelam. Lalu ada muncul berikutnya sampai detik ini namanya gender. Ya betul tidak? Lah ada bedanya sama. Coba lihat An-Nisa ayat 1. Itu konsep rumah tangga Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan
Bisa nggak pakai kata kasir? Pertanyaannya sekarang nih atau dulu? Banyakan lagi, banyakan Puan. banyakan perempuan. Makanya Pak Tarjani jangan satu aja. Nah, ini mulai. Tapi di Al-Quran rijalnya yang banyak. Rijalnya yang kasir. Kenapa? Karena itu memberi informasi kuat. Yang di luar rumah itu laki-laki. Bukan cuma yang jihad saja, yang di terminal, yang di pasar, yang di kantor, semua laki. Karena semua laki, maka Allah sebut kasir. Perempuan di rumah, bahwa yang di luar berjihad cari nafkah itu lebih afdol di sisi Allah. Sementara yang di rumah cuma masak, cuci piring, nyapu, didik anak lalu nggak didilai, umpamanya gitu. Oleh karena itu tadi hubungannya, jangan menganggap diri ini nggak ada yang harus disampaikan. Itu kan mengkerdilkan diri sendiri. Ya, kita ini pemimpin, penyampai. Maka nanti ditanya, kullu ra'in mas'ul. Kamu udah nyampein apa sama anak kamu? Kamu udah ngajarin apa? Kok sampai dia nggak kenal aku gitu, kata Allah seolah-olah. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi Bu. Banyak. Sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Pas. Oh iya. Pas. Baik. Kita cukup. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga untuk kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita cukupkan kajian kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa Astagfirullah. Iya. Makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama semuanya. Assalamualaikum Ustaz.